Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, kali ini kita bakalan sharing pengalaman seru nih setelah melakukan beberapa observasi di berbagai usaha industri yang menarik dari berbagai bidang. Nah, aku Resti dan aku akan ngobrolin ini bareng Raffi. Halo Raffi. Halo Resti. Jadi gini, kemarin kita sudah melakukan beberapa observasi usaha milik seorang pengusaha yang bernama Rifan Haryadi. Nah, Rifan Haryadi ini merupakan pemilik Maron Produsen Kue Kering. Menurut kamu, apa sih yang paling keren dari usaha beliau ini? Nah, yang paling keren itu tuh gimana Rifan memulai usahanya dari modal kecil banget, cuma 500 ribu. Tapi dia berhasil mengembangkannya sampai sukses gitu. Nah, ini membuktikan kalau kreativitas dan tekad bisa membawa seseorang jauh dalam bisnis. Nah, betul banget. Aku juga kagum dengan ketekunan Rifan yang memanfaatkan berbagai platform digital buat memasarkan produknya. Mulai dari media sosial sampai bikin website resmi loh yang bernama Maron. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh keren bagaimana sih cara kita agar bisnis kita itu berkreasi dan bisa berkembang lewat pemasaran online. Iya, aku juga suka banget cara Rifan ini memanfaatkan cerita di balik produknya. Dia sharing soal latar belakang sederhananya dan cara dia memulai dari bawah. Nah, hal kayak gitu tuh bisa bikin calon pembeli lebih terhubung sama mereknya kan? Benar banget, kisah suksesnya juga menunjukkan pentingnya ketekunan dan percaya diri dalam menghadapi tantangan bisnis. Meski ada banyak beberapa kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi, tapi beliau tidak pernah menyerah dan terus berjuang sampai akhirnya sukses. Kisahnya memang inspiratif banget sih. Menurutku ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari perjalanan Rifan dalam menjalankan bisnisnya. Ini contoh nyata gimana kreativitas dan inovasi bisa buka peluang baru di dunia bisnis. Benar banget. Kurasa ini merupakan sebuah awal yang bagus untuk kita renungi bagaimana cara kita bisa menerapkan prinsip-prinsip yang sama di usaha dan bisnis kita nantinya. Oh iya, beberapa hari yang lalu aku juga sempat melakukan observasi ke salah satu usaha industri dan ada banyak hal seru yang bisa kita bahas kali ini. Wah, keren banget tuh Raffi. Ayo dong, coba ceritain yang kamu temukan. Nah, jadi usaha industri ini namanya Boluk Ketendut. Usaha keripik brownies ketan yang dipimpin oleh seorang pengusaha bernama Aro. Mereka mulai dari nol, cuma satu produk aja, tapi berhasil memperluas jangkauan pasar sampai ke luar negeri. Wah, keren banget tuh. Apa sih yang bikin usaha mereka itu bisa sukses seperti itu? Nah, menurutku kuncinya adalah fokus mereka pada kualitas produk dan pakai strategi pemasaran yang cerdik. Mereka juga berani berinovasi dengan menyesuaikan produk buat pasar yang dituju, kayak nambah rasa coklat yang lagi ngehits di kalangan milenial gitu. Wah, inspiratif sekali ya. Ada lagi nggak hal lain yang kamu perhatikan gitu dari mereka dengan usaha yang telah mereka tekuni? Selain itu aku juga lihat kalau Aro dan timnya itu komitmen banget dalam mengembangkan bisnis mereka. Mereka nggak cuma puas dengan kesuksesan awal aja, tapi terus lakukan riset pasar, ngikuti tren dan memperluas jaringan distribusi mereka. Keren banget ya. Kayaknya mereka udah bangun fondasi yang kuat buat pertumbuhan bisnis mereka ke depannya. Ya, bener banget, Resti. Yang paling menarik itu mereka juga memanfaatkan kekuatan digital entrepreneurship dalam mengembangkan usaha mereka. Mereka gencar di pemasaran online, pakai medsos buat interaksi sama pelanggan, bahkan jual produk lewat platform e-commerce. Nah, itu tuh menunjukkan betapa pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam bisnis sekarang ini. Dan aku juga yakin bahwa banyak orang bisa belajar dari pendekatan-pendekatan yang mereka pilih. Bener banget. Dan yang terpenting adalah semangat dan kegigihan mereka dalam menghadapi tantangan. Meski ada rintangan, mereka tetap optimis dan gigih dalam mengejar visi mereka. Cerita-cerita ini benar-benar inspiratif banget sih. Nah, ayo kita bagikan inspirasi-inspirasi ini di podcast kita. Siapa tahu nih dengan adanya membagi pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita ini bisa memberikan semangat baru untuk pendengar kita dalam membuat bisnis mereka ke depannya. Setuju banget. Nah, mari kita sebarkan semangat dan pengetahuan ini ke lebih banyak orang lewat podcast kita. Semoga bisa jadi dorongan buat mereka yang pengen mulai usaha kreatif sendiri. Iya dong, pasti. Aku yakin podcast kita ini bisa menjadi sumber inspirasi yang keren. Makasih ya Raffi udah mau bagi dan mau sharing informasinya ke kita. Sama-sama Resti. Ayo kita harus berkolaborasi dan berbagi pengetahuan demi kemajuan kita semua. Oke, sip. Kali ini aku juga ada cerita seru nih buat kita bagiin. Wah, apa tuh? Pasti keren nih ceritanya. Jadi, kemarin aku mengamati sebuah usaha industri makanan yang luar biasa.
Mereka bisa menjual 1.000 porsi loh sehari. Wah, jumlah yang gila sih. Apa sih yang bikin usaha itu istimewa banget? Nah, ini dia uniknya. Mereka jual jajanan dengan level pedas yang berani. Dan pemiliknya itu juga orang yang dermawan banget loh. Karena mereka bisa sangat responsif terhadap perubahan. Misalnya nih, contoh di awal-awal masa pandemi dulu, mereka melakukan pemindah-pemindahan lokasi gitu loh. Wah, keren banget sih. Lalu apa yang kamu pikirkan soal potensi digital entrepreneurship dari usaha ini? Jadi menurutku memang sih peluangnya itu gede banget. Dengan basis pelanggan yang sebesar itu, mereka bisa memanfaatkan media sosial dan platform online untuk memperluas jangkauan mereka. Nah, betul juga tuh. Terus apa yang bisa mereka lakukan buat mulai bisnis digital dari usaha ini? Nah, mereka itu bisa mulai dari bikin website atau aplikasi khusus untuk pemesanan makanannya itu secara online. Dan juga selain itu mereka juga bisa memanfaatkan strategi-strategi pemasaran secara digital untuk membuat jangkauannya lebih besar lagi dan lebih luas lagi untuk calon pelanggannya. Nah, aku yakin mereka bakal sukses kalau mengembangkan bisnis mereka di ranah digital. Nah, iya benar. Ini contoh gimana sih sebuah usaha bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas. Itulah kesimpulan dari episode kita hari ini tentang perjalanan menarik dalam dunia bisnis dan digital entrepreneurship. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk berbagai wawasan yang berharga. Baiklah, sampai jumpa semuanya. Terima kasih kepada semuanya, kepada semua pendengar setia kami yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.